Oke sobat calon guru semuanya, tentunya pada seleksi P3K Guru tahun 2024 di sini nanti kita semua berharap ya, ketika nanti pengumuman hasil seleksi kita mendapatkan kabar gembira seperti ini di akun SSCSN, yaitu seleksi kompetensi P3K. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2024. Tentunya di sini nanti berdasarkan dari nilai yang kita dapatkan, maka di sini nanti kita akan bisa lulus ya, asalkan kita ini nanti bisa mendaftar formasi dan juga memahami terkait tentang bagaimanakah cara untuk kita mendaftar formasi menggunakan ijazah yang kita miliki. Dan tentunya di sini nanti berdasarkan dari ijazah kita yang sudah terverifikasi dan juga tervalidasi, barulah kita akan bisa mendaftar formasi ya. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu betapa pentingnya verval ijazah di info GTK 2024 bagi teman-teman guru honorer supaya nanti bisa mendaftar dan juga lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, sekaligus di sini kita menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita ya, yaitu dari Mas Barokah Channel. Izin bertanya, jika ingin daftar P3K Guru yang terdaftar di database BKN, pendidikannya Magister Pendidikan, inilah Magister Pendidikan Dasar, tetapi di info GTK ini memakai ijazah S1, apakah perlu merubah di Dapodik agar bisa mendaftar secara linear? Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk formasi P3K Guru itu kan yang dipersyaratkan ijazah S1. Jadi kalau misalkan menurut peraturan yang kita pelajari dan juga pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, untuk jabatan guru itu adalah di sini kita melamar pada jabatan ahli pertama. Dan tentunya untuk kita mendaftar di jabatan ahli pertama, saya rasa untuk jabatan seorang guru itu adalah masih ahli pertama yang mana mempersyaratkan ijazahnya itu adalah S1. Jadi saya sarankan teman-teman yang mungkin memiliki ijazah S2 seperti ini ya, jadi yang kita gunakan nanti adalah ijazah S1-nya ya. Jadi dengan demikian yang perlu kita verval di info GTK itu adalah yang ijazah S1-nya. Kalau misalkan kita yang verval ijazah S2-nya nanti nggak akan terbaca nih, yaitu pada akun SSCSN. Jadi seperti yang teman-teman ketahui di sini, yaitu ketika teman-teman nanti melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024, maka di sini setelah kita membuat akun itu kan kita login nih, kita login mengisi biodata. Kemudian setelah itu kita akan masuk di tab kedua, yaitu mendaftar seleksi. Nah, di bagian memilih jenis seleksi, nah di sini nanti Anda akan mendaftar sebagai apa nih? Misalkan saya akan mendaftar sebagai P3K Guru. Ketika kita memutuskan untuk mendaftar sebagai P3K Guru, maka di sini nanti otomatis akan terekam ya, yaitu dari data Dapodik kita. Dikarenakan untuk yang guru honorer mendaftar jenis seleksi P3K Guru ini nanti menggunakan dasarnya itu data dari Dapodik ya. Nah, di sini nanti status prioritas akan disesuaikan dengan kategori urutan status prioritas di tahun 2024 ini. Berikutnya nanti akan terbaca nih. Akan terbaca yaitu kita tuh berada di instansi mana. Nah, misalkan saya itu adalah seorang guru honorer SD yang berada di Kabupaten Ngawi misalkan. Nah, otomatis nanti ketika pendaftaran dibuka, saya nanti akan yaitu masuk di Dapodiknya adalah di Pemkab Ngawi. Dan berikutnya di sini nanti formasi yang saya pilih itulah formasi yang dibuka di Kabupaten Ngawi ya. Nah, selanjutnya apa kaitannya dengan verval ijazah di info GTK? Nah, jadi seperti ini, yaitu ketika teman-teman melakukan verval ijazah di info GTK, maka dianggap verval ijazah kita itu final terverifikasi. Itu manakala di sini sudah ada tulisan statusnya sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data dengan PD Dikti ya. Jadi di sini nanti akan terbaca, yaitu misalkan saya adalah di sini S1 PAI misalkan. Kemudian kita lakukan verval ijazah. Oh ya, untuk cara verval ijazah di sini sudah saya siapkan videonya di kartu video ini di atas ini, nanti silakan teman-teman bisa dicek ya kalau misalkan belum melakukan verval ijazah, dan pastikan di sini hasil finalnya ini adalah sudah terverifikasi seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan verval ijazah yang terverifikasi seperti ini, maka otomatis di sini di prodi pada Dapodik nanti akan terbaca yaitu pendidikan agama Islam. Nah,
dengan keterbacaan prodi Didapodik Pendidikan Agama Islam, maka nanti kita akan bisa ditunjukkan, yaitu untuk jabatan yang kita daftar disesuaikan dengan linearitas ijazah di tahun 2024 ini. Jadi karena ijazah saya S1 PAI, maka di sini nanti kita akan langsung diarahkan nih, yaitu untuk mendaftar sebagai ahli pertama guru agama Islam. Nah, kemudian kalau misalkan ijazah S2 gimana? Kalau misalkan ijazah S2 ini sesuai dengan pengalaman, ini misalkan yang saya verbal di ijazah S2 nih, yang di Info GTK. Nah, otomatis di sini nanti ya nggak akan bisa terbaca ya, karena untuk di jabatan di instansi ini untuk menjadi ahli pertama guru agama Islam ini adalah mempersyaratkan ijazahnya itu S1. Otomatis di sini nanti nggak akan bisa terbaca. Itulah menurut pengalaman kita ya. Dan selanjutnya terkait tentang linearitas ijazah, di sini sudah rilis ya, yaitu pengumuman terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang linearitas ijazah dan juga sertifikat pendidik. Dan hal tersebut di sini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor sekian tentang kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2024. Ya, mana di sini nanti yaitu sudah ditetapkan untuk dalam rangka pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2024, maka persyaratan calon P3K jabatan fungsional guru ini harus memiliki kualifikasi ijazah itu S1 ya. Ini sangat jelas, yaitu persyaratannya ijazah S1 atau diploma 4 atau sertifikat mendidik. Nah, di sini tidak dipersyaratkan ijazah S2 kan, jadi S1. Yang kita gunakan ini adalah ijazah S1 kita. Kemudian calon pelamar ini nanti mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kalau misalkan teman-teman di sini memiliki sardik, nanti untuk pemilihan penentuan formasi didasarkan dari sardik yang kita miliki itu bidang studi apa, yang linear dengan formasi jabatan apa yang dibuka pada instansi kita. Kalau misalkan tidak, kita belum punya sardik, maka nanti akan didasarkan yaitu pada ijazah yang kita miliki dan juga ijazah yang sudah kita verbal terverifikasi ya di Info GTK. Nah, selanjutnya terkait tentang untuk linearitas ijazah, maka di sini kita bisa cek ya. Ini adalah untuk daftar linearitas ijazah yang terbaru di tahun 2024, yaitu misalkan saja di sini administrasi ya. Ini adalah program studi atau ijazah untuk administrasi. Ini nanti kita bisa mendaftar yaitu menjadi guru SMP, yaitu menjadi guru PKWU atau prakarya dan juga kewirausahaan. Nah, selanjutnya di sini untuk fisika ya. Fisika misalkan ini nanti bisa mendaftar sebagai guru SD, SMP, SMA, SMK. Ini fisika itu sangat ini ya, sangat banyak banget nanti formasi yang bisa didaftar. Artinya bisa mendaftar di jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Meskipun demikian tentunya untuk aturan pemilihan formasi di sini nanti sesuai dengan wilayah kewenangan. Kalau misalkan saya itulah guru honorer di SD, otomatis dengan ijazah fisika ini nanti saya bisa mendaftar yaitu di SD, yaitu guru kelas SD, atau mungkin juga menjadi guru IPA di SMP. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar di SMA SMK, tentunya nggak bisa ya. Mengapa demikian? Dikarenakan itu beda wilayah kewenangan. Sama halnya dengan kalau misalkan saya guru honorer di SMA ingin mendaftar di SD atau mungkin di SMP, itu kewenangannya kabupaten atau kota, maka nanti nggak bisa ya. Jadi terkait linearitas ijazah dan juga untuk pentingnya verbal ijazah di Info GTK, itulah kira-kira seperti itu. Tutorial cara verbal ijazah ini silahkan cek di kartu video di atas ini teman-teman.